You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kalau kami kembali boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Wah, rasanya udah lama banget gak kesini ya. Lama sekali. Iya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang. Saya Alex Nanlohi. Saat ini pelayanan di pelayanan siswa mahasiswa Kristen di Jakarta. Jadi dulu zamannya Kak Evi masih lebih muda. Sering kesini gitu ya. Sekarang bersyukur boleh dapat kesempatan lagi. Nah, hari ini kita mau lihat sama-sama apa sih yang dibutuhkan oleh seorang yang melayani Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan. Saya baca judulnya kan teman-teman, ini pekerja katanya begitu ya. Jadi ini jadi pengurus atau calon atau sudah pengurus ya. Kalau kita bicara pelayanan, apa sih yang penting kita miliki? Nah, itu yang sama-sama kita akan pelajari dari firman Tuhan hari ini. Tapi Abang ingin kita mulai dengan melihat dulu di dalam Kisah Rasul 17. Teman-teman tolong lihat Kisah Rasul 17. Kita akan belajar sama-sama. Hari ini saya nggak mau cuma satu arah. Kalian juga bicara, kalian juga boleh memberikan masukan. Tolong baca Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Oke? Tolong baca terlebih dahulu dalam hati. Nanti kemudian Abang akan coba tanya beberapa hal untuk kita diskusikan. Kisah Rasul pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, sudah dapat gambaran ceritanya?
Ini adalah perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Jadi di dalam kitab Kisah Rasul kalau kalian pelajari ada 3 kali pelayanan misi Paulus. Nah ini adalah pelayanan misinya yang kedua. Dia tiba di Tesalonika, numpang tanya. Pas sampai di Tesalonika, Paulus tinggal di mana? Di mana? Dia tinggalnya di mana? Rumah Yason, ya. Oke. Jadi Paulus tinggalnya di rumah Yason. Nah, waktu itu Paulus dan Silas akhirnya waktu tiba di rumah Yason, mereka kemudian melayani di Tesalonika. Pertanyaan Abang, berapa minggu Paulus ada di Tesalonika? Berapa? 3 minggu. 3 hari Sabat berturut-turut. Jadi itu berarti 3 minggu. Lalu boleh tanya enggak, siapa sih musuh Paulus? Siapa yang enggak suka sama pelayanan Paulus? Orang Yahudi. Kenapa mereka tidak suka? Bukankah Paulus juga orang Yahudi? Kenapa? Iri hati. Irinya kenapa? Jadi yang dia tidak setuju ajarannya, bahwa Kristen mengatakan walaupun Paulus sendiri orang Yahudi, tapi Paulus telah percaya sama Yesus, jadi Paulus dikatakan di sini dibenci sama orang Yahudi karena ajaran mereka mengatakan Yesus adalah raja. Numpang tanya lagi, siapa yang membantu orang-orang Yahudi itu untuk mengadakan keributan? Petualang di pasar. Itu petualang di pasar apa sih maksudnya? Preman pasar. Jadi kalau dari dulu sampai sekarang ya preman pasar memang udah punya tempat begitu ya. Jadi kalau kalian bayangkan, nah kalau sekarang abang nanya begini, kalau begitu siapa yang merintis jemaat Tesalonika? Siapa yang merintis jemaat Tesalonika kalau begitu? Rasul Paulus. Kan Paulus yang pertama kali ke situ. Nah, teman-teman ingat pada waktu itu karena Paulus, jadi sebenarnya kalau kalian melihat awalnya kekristenan itu sebenarnya tidak mau memisahkan diri dari Yahudinya. Ini mirip kayak Protestan itu awal mulanya sebenarnya mau memurnikan Katolik, jadi tidak memisahkan diri. Makanya perhatikan, setiap Paulus datang ke satu kota, dia pergi kemana? Ke rumah ibadat orang Yahudi. Tetapi karena dia tidak diterima di situ, atau biasanya mereka tidak suka dengan ajaran Paulus, akhirnya dia keluar dan dia mendapat pengikut. Siapa kira-kira anggota-anggota awal jemaat Tesalonika? Coba lihat, siapa aja? Jemaat Tesalonika awalnya siapa aja? Kalau lihat di sini. Ayat berapa? Ayat yang ke-4. Jadi ada orang, kalau yang datang ke sinagoge itu, jadi ini sedikit cerita ya. Paulus itu kalau datang dia akan masuk dulu ke sinagoge, ke rumah ibadat orang Yahudi. Siapa yang ibadah di situ? Orang Yahudi. Kalau ditolak di situ baru dia keluar ke pasar. Itu polanya selalu. Makanya kalau kalian lihat setiap perjalanan misi Paulus, dia selalu masuk ke orang Yahudi dulu, baru waktu ditolak dia keluar. Nah perhatikan di sini, ternyata waktu itu ada beberapa orang dari mereka. Beberapa orang dari mereka berarti orang apa? Orang Yahudi, karena mereka orang dari rumah ibadat. Dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang simpatisan juga ini, takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Jadi memang dari dulu persekutuan banyakan perempuan ya. Ya, ini cowoknya pada jadi cowoknya yang preman pasar kali ya.
Tapi bukan kalian berdua ya. Oke, jadi kenapa abang ingin ajak kalian lihat ini? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan pelayanan Paulus di Tesalonika sangat-sangat sebentar. Cuma 3 minggu. 3 minggu dapat perlawanan yang begitu keras. Coba lihat, sebelum tiba di Tesalonika, Paulus di kota apa? Lihat sebelumnya. Kisah Rasul 16. Kota Filipi. Paulus di kota Filipi berlibur. Ngapain? Masuk penjara. Ngapain dia masuk penjara? Gara-gara apa? Apa tuduhannya Paulus masuk penjara? Kenapa dia masuk penjara? Dianggap pengacau juga. Sebenarnya setiap kali Paulus masuk penjara itu gara-gara memberitakan Yesus. Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan. Dan semua orang waktu itu tidak mau percaya. Jadi kalian bisa bayangkan ya, dia dari satu kota pergi ke kota lain, beritanya sama, Yesus Tuhan. Dan karena itu dia masuk penjara. Harusnya kalau keluar penjara ngapain? Coba kalau kamu misalnya masuk penjara gara-gara memberitakan Yesus Tuhan. Waktu keluar penjara, ya pulang dulu gitu ya. Santai-santai gile, gara-gara itu gue masuk penjara. Pergi lagi ke kota lain ngapain? Beritain lagi Yesus adalah Tuhan. Dan ternyata jaringan bukan FPI ya. Jaringannya udah kuat. Jadi dari kota yang satu kasih tahu lagi. Makanya ada orang Yahudi di kota itu yang kasih tahu lagi. Ini hati-hati sama ajarannya. Lalu pakai preman pasar. Jadi memang ternyata waktu Injil diberitakan, terus menerus ada tantangan. Dan itu terjadi dalam pelayanan Paulus. Numpang tanya kalau begitu. Paulus cuma 3 minggu ada di Tesalonika. Hanya sempat mengajar sebentar di sana. Kira-kira jemaat di Tesalonika itu jemaat yang kayak apa? Jemaat yang berhasilkah atau kurang berhasil menurut teman-teman? Kita nggak dapat cerita apa-apa di Kisah Rasul. Kisah Rasul tidak ceritakan apa-apa. Ceritakan bahwa Paulus cuma pindah kota lain. Tetapi kenapa abang ajak kita baca ini? Karena di Alkitab ada kitab Tesalonika. Nah coba sekarang kita lihat Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama. Apa judulnya LAI kasih? Ayat 3. Buah dari pemberitaan Paulus. Jadi teman-teman, sekarang saya mau ajak kita lihat bagaimana hasil pelayanan 3 minggu ini. Apa sih yang terjadi dengan jemaat yang 3 minggu dilayani Paulus? Mungkin kita pikir ya ampun sebentar banget. Bang, gak mungkin lah jadi jemaat yang gimana-gimana banget. Tapi coba lihat ya, ayat yang kedua. Lihat ayat 1 dulu ya. Dari Paulus dan Silvanus. Siapa Silvanus? Silvanus adalah nama lain dari Silas. Masih ingat Paulus pergi ke sana bersama Silas. Dan juga Timotius. Sebenarnya Timotius ada, cuma Timotius gak masuk penjara. Waktu itu malam-malam yang nyanyi berdua di penjara Filipi cuma Paulus dan Silas. Nanti kalau ketemu Paulus dan Silas tanya, kamu nyanyi lagu apa sih? Bayangkan tuh nyanyi lagu apa sampai gempa bumi gitu ya. Kuat banget tuh. Nah, perhatikan ayat yang pertama dari Paulus, Silvanus, Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Perhatikan ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Apa yang menarik dari orang-orang jemaat buah pelayanan Paulus? Perhatikan triloginya Paulus. Setiap kali suratnya Paulus biasanya ngomong iman, pengharapan, kasih. Kalian tahu ya 3 ini ya. Nah, yang paling lengkap ternyata ada di sini.
Kita lihat ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Di beberapa surat lain munculnya cuma kasih dan iman, atau pengharapan saja, atau kasih dan pengharapan. Di kitab ini muncul tiga-tiganya. Iman, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Beberapa penafsir Alkitab mengkaitkan jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang punya tiga hal ini. Jadi kalau teman-teman sedang melayani teman-temanmu sesama remaja, apa artinya pelayanan kita bagi mereka? Apa yang kita usahakan? Usahakan tiga hal ini. Kalau mau jadi visi pelayanan remaja ya ini. Mereka dalam iman bertumbuh, dalam kasih bertumbuh, dan dalam pengharapan bertumbuh. Kalau lihat anak remaja sekarang, aduh putus cinta bunuh diri. Ya elah, sedih amat hidup loh. Jangankan ngomong gitu, Kak, gue juga pernah tuh mau coba bunuh diri. Waduh, saya ketemu anak remaja yang nggak bisa dites juga di sini. Kalian terlalu sedikit ya. Kalau banyak pernah saya tanya, siapa yang pernah mikir bunuh diri? Itu tuh bisa, pernah di satu kelas gitu, itu 75% loh. Jadi pernah mikir bunuh diri, yang kedua pernah nyoba bunuh diri. Itu kan dua hal yang berbeda. Ternyata karena mikir itu cuma selangkah menuju melakukan. Sekarang ini dunia tidak punya kejelasan apa yang mesti dipercaya. Mesti percaya Tuhan Yesus kah? Ataukah Tuhan-Tuhan yang lain? Mesti percaya siapa? Iman dibutuhkan. Jadi remaja-remaja sekarang harus dilatih dalam iman. Jangan tergoyahkan. Saya langganan salah satu portal berita. Bukan langganan sih ya, subscribe doang. Itu portal berita terkenal di Indonesia. Tapi sekarang ngirimnya apa? Astrologi. Pagi-pagi tuh dapat gitu ya. Capricornus minggu ini. Astaga. Kita masyarakat makin modern, percayanya sama bintang. Tapi itulah realita. Bayangkan kalau kamu dibombardir, anak remaja juga gitu ya, senangnya baca. Bintang minggu ini, oh hati-hati kamu Capricornus, jangan deket-deket Pisces, dia ikan, ntar lu basah. Bodoh banget. Dunia membombardir kita sama berbagai hal yang dipercaya. Percaya itu kan iman. Apa yang harus dipercaya? Dunia kehilangan kasih yang kedua. Kasih itu, kalau iman relasinya sama Tuhan, kasih relasinya sama sesama. Kita makin apa ya, lihat di sana ospek ini mati anaknya gitu. Saya mikir ini lagi ospek apa lagi bunuh-bunuhan sih? Mungkin kalian juga seneng gitu ya. Kenapa? Kita tuh manusia seneng menguasai, seneng jadi kayak apa ya, kalau kayak di sekolah LDK gitu. Apa lo? Anak baru ya di sini. Kayaknya kita seneng bangga gitu bisa gituin orang ya. Jadi lihat, dunia makin tidak punya kasih dan tanpa pengharapan. Apa-apa bunuh diri, apa-apa lompat dari mall. Emangnya lompat indah gitu ya. Kadang-kadang mikir ngeri banget. Nah, jemaat di Tesalonika dilayani Paulus 3 minggu, tapi punya itu loh. Bagi saya hebat ini. Itu pekerjaan siapa? Nah, lihat Paulus ngakuin sendiri. Itu bukan semata-mata usaha dia. Lihat ayat yang ke-5. Teman-teman baca ayat yang ke-5, abang baca ayat 4 ya. Abang baca ayat 4, kalian baca ayat 5. Perhatikan ayat 4 bicara Tuhan yang pilih mereka. Tapi ayat 5 bicara apa yang terjadi ya. Saya baca dulu. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu Jadi lihat, apa faktor utamanya? Injil, Roh Kudus bekerja, tapi bagi saya jangan lupa juga menggunakan kata-katanya Paulus. Betul, di dalam setiap pelayanan selalu ada dan pasti ada karya Roh Kudus. Kamu tidak bisa ubah hidup orang, kamu tidak bisa bikin orang bertobat. Itu pasti kayak karya Roh Kudus. Tapi yang kedua,
ada karya, pekerja-pekerja yang Tuhan libatkan. Karena itulah hari ini Abang mau angkat bagian ini supaya kalian mengerti. Betul Roh Kudus bekerja, tapi tetap harus ada pengurusnya. Benar nggak? Pengurusnya harus punya komitmen. Tidak ada pembicara datang tanpa ada pengurus yang mengundang. Saya kan nggak tiba-tiba saya datang gitu, oh dek saya diundang tadi malam oleh Roh Kudus ya. Saya langsung datang ke sini. Kenapa kamu mesti jadi pengurus? Supaya ada yang ngurusin. Bagaimana teman-temanmu bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Harus ada orang-orang yang merelakan diri melayani mereka. Betul, Roh Kudus bekerja. Tapi kadang-kadang cara kita baca ya, coba lihat ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Kadang-kadang gara-gara kalimat ini kita pikir yang paling penting hanya yang belakangnya. Tetapi juga oleh kekuatan Roh Kudus. Tapi jangan lupa Roh Kudus pakai kata-kata. Roh Kudus pakai Paulus. Karena itu saya berharap kita jadi pekerja-pekerja yang mengerti peran kita. Tentu kita tidak menggantikan Tuhan, Roh Kudus, tetapi kita menyerahkan diri supaya pelayanan kita dipakai Tuhan. Hebat banget jemaat ini. Kalian lihat ayat 7-nya ya. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Menarik sekali memperhatikan istilah ini. Penurut kami dan penurut Tuhan. Itulah murid. Kita ini muridnya Tuhan. Jadi sebenarnya kalau bicara pemuridan paling sederhana, coba teman-teman lihat dulu ya. Saya kasih ayat sebentar, kita lihat Kisah Rasul dulu sebentar. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Coba lihat sama-sama Kisah Rasul 11 ayat 26. Abang aja kita baca ayat ini sama-sama ya. Jadi ini Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Kita baca 1-2 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kalau di Tanah Batak lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nggak ya, canda. Kenapa ini bagi saya menarik? Perhatikan teman-teman. Di dalam Alkitab kita, khususnya Perjanjian Baru, dan memang hanya di Perjanjian Baru, istilah Kristen cuma muncul 3 kali. Istilah Kristen itu cuma muncul 3 kali. 1 kali di Kisah Rasul, 2 kali di Kisah Rasul. Pasal 11 ayat 26. Nanti kalian lihat lagi, muncul lagi nanti di pasal 26. Waktu Paulus di hadapan Raja Agripa. Sampai Raja Agripa bilang begini, Paulus hampir-hampir saja kau yakinkan aku jadi Kristen. Dan muncul sekali lagi, kan 3 kali ya, itu di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang keempat. Jadi kalau kalian perhatikan, kata Kristen sebenarnya awalnya, kalau kalian lihat dimulai di Kisah Rasul 11 ayat 26, itu julukan. Itu bulian. Orang yang hidupnya mirip Yesus diberi nama Kristen. Kalau kita tahu misalnya apa? Kristian. Orang yang mirip pemikirannya kayak Gus Dur disebut Gus Durian. Gitu. Saya geli banget kalau denger itu. Yang mirip kayak ini, anak Binus disebut Binusian. Jadi tapi perhatikan, berarti ini bukan nama yang mereka pilih buat diri mereka. Ini nama yang ejekan, awalnya dibully. Lu mirip Yesus. Tapi memang menarik, para penafsir Alkitab mengatakan, kenapa mereka tidak disebut Yesusian, tapi disebutnya Kristian. Karena kemesiasan Yesus betul-betul mereka hidupi. Jadi bayangkan, kalau Tuhanmu adalah Yesus, itu terpancar dari hidupmu. Sampai orang waktu lihat, lu pasti anak Yesus. Ngaku deh. Sehingga waktu saya baca satu tafsiran, dia bilang begini, bahwa perhatikan, orang-orang yang pertama kali ikut Yesus, yang nampak dari mereka adalah bagaimana mereka menuruti Yesus. Maka itu tadi ya, abang lagi coba jelaskan, kenapa kita itu adalah murid. Karena kita adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan apa yang nampak?
bahwa dia Tuhan. Christ itu, Messiah itu artinya Tuhan. Dia adalah yang harusnya disembah. Jadi pertanyaannya begini. Apa istilah yang dipakai untuk orang yang ikut Yesus sebelum ada kata Kristen? Istilahnya apa buat orang yang ikut Yesus sebelum ada kata Kristen? Istilahnya apa? Murid. Makanya kalian tidak ketemu kata Kristen di kitab Injil. Orang yang ikut Yesus namanya murid. Di Kisah Rasul yang ikut Yesus yang namanya murid itu dikasih julukan Kristen. Jadi pertanyaan saya, Kristen beda nggak sama murid? Sama. Kristen ya murid, murid ya Kristen. Sekarang ini di banyak gereja seolah-olah itu dua hal yang berbeda. Oh Kristen ya, oh mau ikut pemuridan. Kenapa? Karena pemuridan di banyak gereja cuma jadi program. Seolah-olah ada pilihan, bisa jadi Kristen tanpa jadi murid. Sedih banget, enggak. Yang murid ya Kristen, Kristen yang murid. Harusnya yang dijadikan murid atau yang menjadi murid semua orang Kristen. Itu seharusnya kerinduan semua kita. Kelompok-kelompok kecil atau yang namanya KTB pemuridan itu salah satu sarana pemuridan. Makanya kalau teman-teman, saya harap kalian tidak hanya jadi pengurus, tapi kalian setia juga dibangun dalam hidup sebagai seorang murid. Murid itu siapa? Penurut Allah. Dan Paulus bilang penurut kami. Kenapa? Karena tidak banyak atau mungkin jemaat di Tesalonika kan gak ada yang langsung lihat Yesus. Yang mereka lihat siapa? Paulus. Jadi Paulus bilang kamu menuruti ajaran Kristus, tapi kamu menuruti apa yang kami hidupi. Jadi bagi saya, nah ini jadi menarik nih. Ini kalau bicara sedikit teologis. Kenapa jemaat Tesalonika bisa begitu rupa jadi jemaat yang punya iman, kasih, dan pengharapan? Saya bilang sih karena Paulus memuridkan mereka. Even hanya 3 minggu. Loh 3 minggu itu bisa ngapain sih ya waktu itu kan? Mereka bagi hidup benar. Salah satu tafsiran kitab Tesalonika mengatakan Paulus kemungkinan dia kan kerjaan utamanya itu pembuat tenda. Makanya Paulus disebut tent maker. Jadi dia sambil melayani, dia karena baru merintis jemaat, belum ada persembahan jemaat itu dikasih sama Paulus. Paulus harus bekerja membuat tenda. Nah, waktu digali penggalian arkeologi di Tesalonika, waktu itu sudah dikenal yang namanya ruko. Tokonya di bawah, rumahnya di atas. Kalian pikir, oh kalau kayak kita sekarang lihat ruko mah biasa. Tapi zaman itu rumah ya rumah, tempat kerja ya tempat kerja. Nah, tetapi di Tesalonika ditemukan ada beberapa galian arkeologis, ada ruko. Kenapa? Ini membuktikan kepada kita nampaknya Paulus sambil bekerja sambil memuridkan. Jadi jemaat bisa lihat hidupnya transparan, kelompok kecilnya tiap hari gitu ya. Kita seminggu sekali aja kadang susah gitu ya. Tangis darah memperjuangkannya ya. Udah bilang janji datang, nanti kakaknya datang, kamunya enggak gitu ya. Jadi nanti ya kira-kira 2 menit sebelum jam, maaf kak ya. Ada yang bilang iya sih kak. Kenapa? Minta izin lebih, mohon maaf lebih gampang daripada minta izin. Jadi kita sebelum lebaran udah maaf-maafan ya. Sorry kak gak datang. Jadi mari kita setia dengan pemuridan. Itu kunci. Kenapa? Sebenarnya itulah yang Tuhan mau dalam diri kita. Terus jadi murid. Kalau kalian melayani ya kalian jadi murid. Dan itu adalah satu kualitas hidup kita. Nah, saya simpulkan 1 Tesalonika, abang simpulkan kalimatnya begini. 1 Tesalonika ini itu adalah jemaat teladan. Punya iman, kasih, pengharapan. Bukan hanya itu, perhatikan ayat 7 dan 8. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Teman-teman, ini Paulus kok rekomendasinya luar biasa ya.
Karena orang-orang itu mereka tinggal di kota apa? Tesalonika. Tetapi mereka jadi berkat bahkan bagi sebuah provinsi. Hebat nih jemaatnya. Makedonia bukan hanya, jadi Tesalonika itu ada di provinsi Makedonia. Lalu di bawah provinsi Makedonia ada provinsi Akhaya. Kota terkenalnya adalah Korintus. Makanya kalau kalian lihat habis Tesalonika dibawa ke Berea, gak lama ke Korintus. Jemaat ini yang dilayani 3 minggu hebat banget. Jadi teladan iman bukan hanya di kotanya, tapi bagi satu provinsinya, bahkan bagi provinsi lainnya. Bahkan ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Hebat ya. Jujur aja waktu saya baca ini mimpinya para pengurus nih. Kalau saya melayani, saya rindu adik-adik atau teman-teman yang saya layani bukan hanya jadi berkat di HKBP Menteng, tapi di resort HKBP, bahkan mungkin di Sinode, begitu ya. Bahkan mungkin di kota Jakarta, bahkan juga di Singapura, gitu ya. Itu loh, lihat rekomendasinya Paulus. Dilayani berapa lama? 3 minggu. Makanya banyak yang meragukan, betulkah 3 hari Sabat berturut-turut itu 3 minggu? Jangan-jangan bisa aja 3 bulan atau 3 minggu yang masuk rumah ibadahnya, lalu lanjut lagi ke tempat lain. Tapi saya mau mengatakan begini loh, terlepas dari berapa lama Paulus di sana, kalau Tuhan sudah bekerja, banyak hal yang luar biasa bisa terjadi. Nah, kalau kita sudah belajar bagaimana jemaat teladan, sekarang kita perhatikan 1 Tesalonika pasal 2. Karena jemaat teladan ini tidak bisa dihasilkan tanpa pekerja-pekerja teladan. Makanya lihat pasal 2. Apa judulnya? Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kita akan belajar 3 hal yang Paulus miliki, yang abang harap kalian sebagai pekerja, sebagai pengurus kalian miliki juga, supaya pelayananmu, kita kan bukan cuma ada yang jadi pengurus di sini diminta sama KSI atau kakak-kakak yang lain, iya deh kamu jadi pengurus 3 minggu. Nggak ada. Kamu tuh jadi pengurus lebih dari 3 minggu. Kalau 3 minggu saja tapi dengan sungguh-sungguh dikerjakan bisa luar biasa. Apalagi kamu setahun, 2 tahun jadi pengurus, harusnya bisa lebih luar biasa. Kabar tentang iman anak-anak HKBP, LHKBP Menteng terdengar bahkan sampai ke mancanegara. Wih, kan ada kamera jadi dia masukin gitu ya, bisa juga gitu ya. Nah, jadi kita coba lihat ya, ada 3 hal yang dibutuhkan sebagai seorang pelayan yang dipakai Tuhan supaya terjadi buah yang luar biasa. Kita baca pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 ya. Agak panjang ayatnya, tapi abang cuma ambil 3 hal yang dibutuhkan ya. Yuk kita baca gantian. Saya baca ayat 1, teman-teman baca ayat 2. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-12. Kamu sendiri tahu, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Ini kalau dia ngomong begini, kita udah baca Kisah Rasul 17-nya ngerti ya. Bener gak dalam perjuangan yang berat? Bener banget. Gila sampai pakai preman begitu ya. Terus lihat ayat 3 ya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi.
Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dari situ tadi abang simpulkan ya, yang dikatakan bahwa Paulus mungkin bekerja, makanya dikatakan dia tidak membebani mereka. Itu ya kalimatnya, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Fokusnya Paulus memberitakan Injil Allah. Apa yang menarik teman-teman? Kita akan lihat 3 hal ini. Saya singkat saja biar gampang. VMS. VMS. Oke? Apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja supaya apa yang dia lakukan di dalam berkat anugerah Tuhan akan menjadi jemaat teladan? Pertama, kita butuh visi. Jujur, kalau kamu baca tadi 1 Kisah Rasul 17, apa sih yang kamu lihat? Paulus pelayanan 3 minggu, habis 3 minggu pergi. Itu pun perginya bukan diantar baik-baik, disuruh pergi. Kenapa? Karena ada banyak preman pasar. Sampai Yason yang beri tumpangan pun diintimidasi. Apa sih yang bikin Paulus mau dari kota yang satu, baru keluar penjara di sini, pergi lagi ke yang satu, pergi lagi ke yang satu? Saya pikir kalau bukan visi Allah, pasti dia udah give up. Kalau pelayanan kita lihat hasil, kita bisa kecewa. Tapi kalau pelayanan kita lihat visi, maka meskipun sulit, kita tetap melakukannya. Saya bersyukur ya bisa melihat teman-teman ada di sini. Tadi kayak bilang, wah 1.000 orang, 10.000 orang. Maksudnya sedikit begitu ya. Tapi mari belajar melihat. Ada kakak-kakak yang setia mendampingi, bagi saya juga kalian juga adalah hadir karena visi. Apa yang kita lihat? Bahwa memang Tuhan sedang memberikan kepada kita beban melayani. Buat kalian yang melayani sesama remaja, layani mereka, bukan masalah berapa banyak mereka mungkin habis dilayani, mereka pergi lagi, gak di sini sekolahnya, kuliah ke tempat lain, habis itu bukannya balik melayani ke sini. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan mau mereka dilayani, Tuhan mau mereka jadi murid yang punya iman, yang punya kasih, yang punya pengharapan. Jadi abang harap kalian bisa melayani dengan visi. Jangan cepat menyerah. Kalau kalian melayani hanya mau lihat hasil, saya pikir kita mungkin akan berkata, ngapain sih? Hasilnya kok nggak lebih banyak, nggak lebih baik. Tetapi hal-hal yang sedikit itu di dalam anugerah Tuhan bahkan bisa jadi berkat sampai ke berbagai tempat. Saya bersyukur karena melihat beberapa pelayanan. Ada pelayanan yang bertambah jumlahnya. Tapi mungkin juga di sisi yang lain, ketika jumlah bertambah, apakah kedalaman bertambah? Banyak hal itu katanya kayak ini ya, kayak kolam. Kalau ada lapangan bola lah misalnya, habis hujan, bisa tuh tergenang. Kelihatannya itu kolam begitu ya. Begitu kamu lompat ke dalamnya, ini cuma 5 cm. Itu yang namanya luas tapi tidak mendalam. Banyak pelayanan sangat luas, kurang mendalam. Tapi di sisi yang lain,
memang kalau kita bicara kedalaman, maka luasnya itu agak lama nambahnya. Memang ini dalam pelayanan selalu, karena orang selalu melihat sukses kalau banyak. Tapi kita jangan lihat seperti itu. Kalau kita bilang sukses itu banyak, Yesus itu yang paling gak sukses. Pelayanannya cuma 12 orang. Banyakan mana Yesus sama anak remaja hari Minggu? Wah, remaja lebih banyak. Temanmu yang datang kan puluhan. Yesus cuma segitu, 12 orang. Karena itu banyak gereja besar sekarang memperhatikan kelompok kecil. Kenapa? Karena itu teladan Yesus. Yesus pernah melayani 5.000 orang? Pernah. Tapi fokus pelayanan Yesus kepada 12 orang itu. Itu pun satu bandel. Ya. Jadi kadang-kadang saya kalau ada anak yang saya layani bandel, saya terhibur juga. Yesus juga punya satu. Namanya Yudas. Cuman kita kadang-kadang kok dititipinnya Yudasnya 3 gitu. Kadang-kadang kalau bener deh, kalau cuman lihat hasil, nyerah pengennya. Waktu saya layani anak remaja gereja saya, sekarang saya nggak fokus lagi ke pelayanan remaja karena ada hal lain yang dikerjakan. Sekarang saya pelayanan kepada para kakak-kakak remajanya. Kami ada PA sebulan sekali. Saya fokusnya ke situlah. Karena ya anak remaja saya pikir mereka lah lebih muda gitu ya. Saya juga sadar makin tua ya, makin nggak lucu di depan remaja gitu ya. Garing banget sih abang ini gitu kadang-kadang gitu ya. Kalau anak remaja mungkin butuh kakak-kakak yang lebih kekinian begitu ya. Tapi waktu dulu saya melayani mereka, anak remaja kami sedikit. Gereja kami kan bukan gereja besar kayak kalian, gereja kecil di kompleks perumahan. Anak remajanya itu cowoknya 3. Cowoknya 3. Ini cowok yang datang remaja hari Minggu loh, bukan cowok pengurusnya. Jadi saya ingat banget, kami itu kalau persekutuan remaja paling 12 orang, paling banyak 15, itu cowoknya bisa cuma 3. Nah tapi mau bagaimana juga, masa nggak dilayani? Kalau cuma lihat jumlah, lalu itu kan bukan salah kita juga. Tapi orang tua sekarang anaknya 2, 1, pas kita beranak lah, gitu kan nggak bisa juga kan? Ya ada cuma segitu. Jadi kali di gereja kami yang banyak sekolah minggu, karena banyak keluarga muda. Tapi itu udah harapan juga nih ke depan nih, ada anak sekolah minggu lari-lari, entar mau masuk remaja. Karena nabrak gitu ya. Waktu masuk remaja kita sampai wow, udah remaja gitu ya. Nah 3 anak ini saya pikir Tuhan gimana caranya gitu ya. Akhirnya saya coba deketin, waktu itu saya masih ikut main sama mereka. Jadi kakak yang ngajak mereka ke mall. Jadi kadang-kadang mereka pinjam nama saya. Mau jalan sama Kak Alex. itu cara paling efektif mereka pergi ke mall. Sampai kadang-kadang mamanya telepon, benar Kak Alex? Iya tante. Tapi dari situ saya pikir iya ya, kita jadi saling melihat satu sama lain. Dan sekarang mereka bisa jadi apa ya? Ya mereka melayani Tuhan lah di berbagai tempat. Karena mereka ada yang pindah rumah juga. Saya bersyukur gitu. Dulu tuh gak kebayang. Kalau saya dulu hanya mau melayani supaya mereka jadi orang yang luar biasa, Tuhan kadang gak izinkan kita lihat itu. Tuhan cuma izinkan kita lihat remaja yang bandel, yang nakal. Aduh nih orang berisik banget gimana ya. Tapi ketika kita punya visi dari Tuhan, maka Tuhan kayak pinjemin kita kacamata. Lu jangan lihat mereka dengan kacamatamu, pinjem kacamataku. Mereka bisa jadi berkat di kemudian hari. Jangan berhenti melayani. Jangan mundur dalam pelayanan. Kadang-kadang memang ada gesekan. Namanya juga pelayanan. Manusia ketemu manusia ya bergesek kan. Saya ingat ada satu teman pernah dia komplain sama saya. Kak Alex, saya mau komplain. Saya pikir masuk pelayanan, dia jadi pengurus di remaja. Saya pikir masuk pelayanan suasananya surgawi, ternyata agak nerakawi. Kenapa? Jadi ternyata ada teman satu seksi sama dia gitu ya, satu bidang sama dia. Tiap kali dia ngomong apa salah satu pasti beda pendapatnya. Jadi bilang gue kayak capek sama dia. Saya nggak mau lagi sama dia, gue mau keluar aja. Waktu dia bilang mau keluar, dia minta restu saya. Boleh nggak Kak gue keluar? Terus saya bilang ini sama dia, kamu pernah nggak doa minta kesabaran? Pernah sih Kak. Nah ini jawabannya. Tuhan izinkan kau ketemu orang yang bikin kau tidak sabaran. Gimana kesabaranmu bertumbuh? Saya sadar juga ya, kesabaran saya bertumbuh bukan dari khotbah. Saya bisa catat khotbah pendeta, wah 5 poin tentang kesabaran. Apakah setelah catat khotbah kamu sabar?
susah banget mengasihi dia. Saya bilang, kau pernah nggak doa minta kasih? Pernah. Nah ini jawabannya. Tuhan seringkali izinkan kamu ketemu orang yang sulit dikasihi untuk membuat kasihmu makin bertumbuh. Kalau orang itu gampang dikasihi, kasihmu mungkin nggak bertumbuh. Di rumah juga gitu ya. Punya mama cerewet banget sih. Ya supaya kau lebih sabar. Lebih belajar mengasihi. Jangan, saya akan mengasihi mama saya kalau mulutnya diem. Begitu mulutnya diem, kamu juga bilang, ngomong dong, mata nggak ngomong. Jadi ini manusia yang banyak maunya ya. Jadi mari belajar menikmati pelayanan ini. Layanilah Tuhan dengan visi. Visi itu apa? Bahasa sederhananya visi itu penglihatan. Penglihatan apa? Penglihatan bahwa di dalam Tuhan. Kalau penglihatan manusia, kita lihat ya ampun nih si bandel, si ini. Tapi waktu kita dipinjamkan kacamata Tuhan, Tuhan kayak mau bilang, lihat apa yang bisa aku lakukan ketika kamu layani mereka. Yesus melayani Petrus. Awalnya Yesus gak kebayang kali ya, Petrus jadi luar biasa begitu. Tentu karena dia Tuhan, dia pasti tahu. Tetapi bagi saya, ya pasti Petrus waktu itu kan melewati proses dibentuk. Nah, untuk itu saudara dan saya butuh visi untuk bertahan sampai akhir. Ya, meskipun sulit, kita baca lagi 2 ayat pertama. Ini visi bagi saya. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Itu luar biasa lo bisa lihat begitu ya. Kalau buat kita mah 3 minggu mah sia-sia kali ya. Dia bisa lihat tidak sia-sia. Kenapa? Dia pakai kacamatanya Tuhan. Apalagi, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Meskipun sulit, tidak berhenti. Saya pikir harusnya Paulus ambil cuti ya, keluar dari penjara Filipi, pulang dulu ke rumah ya. Aduh, habis di penjara, jangan sampai masuk lagi. Malah pergi lagi. Ngapain? Beritakan Injil lagi. Kelok kan? Memang orang kalau dikuasai visi bisa agak gila. Maksudnya bisa melihat, iya ya, ini yang penting. Oke. Yang kedua, bukan cuma visi. Teman-teman, kita juga butuh M-nya. Yang kedua, VM, motivasi. Perhatikan baik-baik. Paulus bicara ayat 3-6. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Perhatikan ini masalah kemurnian motivasi. Ayat 4. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Jadi motivasi Paulus bukan supaya disenangi orang, tetapi untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Perhatikan ayat 5. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Maksud loba di sini, para penafsir mengatakan ini berkaitan dengan penggunaan uang. Jadi Paulus tidak manis-maniskan beritanya kayak dosa dimanisin. Oh itu mah, sekarang kan kita gitu ya, dosa aja dimanisin gitu. Apa itu? Oh si ini sama si ini, oh selingkuh. Selingkuh itu bahasa Alkitabnya apa sih? Berzina ya. Tapi coba si oma sama tante itu berzina. Jangan ngomong berzina, selingkuh. Selingan indah keluarga utuh. Jadi kadang-kadang kita memaniskan dosa. Saya nggak tahu nih kalian remaja-remaja gitu ya. Gimana kamu memaniskan dosa temenmu? Dia pornografi. Iya bang, dia lagi kebutuhan. Kadang-kadang saya pikir, kebutuhan? Betul sih, kebutuhan, tapi bukan itu cara pemenuhannya. Jadi banyak hal kita maniskan. Nah itu bicara masalah ininya. Tapi juga yang kedua, kalau kalian misalnya juga punya kesempatan megang duit atau pegang organisasi, hati-hati penyalahgunaan keuangan. Banyak gereja gagal jatuh gara-gara penyalahgunaan uang. Moralitas, seksualitas. Makanya ada yang bilang lebih susah jadi pendeta ya. Begitu pendeta ketahuan tidak bermoral, langsung dipecat sama jemaatnya. Gitu kali. Lebih gampang jadi presiden. Presiden ketangkap selingkuh kayak dulu Bill Clinton ya.
Selingkuh dia sama Monica Lewinsky, tetap bisa jadi presiden. Coba, begitu pendetamu selingkuh, ayo. Mau? Langsung kita ganti. Saya pikir memang luar biasa ya. Susah jadi pendeta daripada jadi presiden. Presiden habis selingkuh masih dipuja-puji lagi. Wah, dia baik walaupun selingkuh. Begitu pendeta selingkuh, pakai duit sedikit, wah udah langsung dicoret. Jadi memang teman-teman kita yang melayani, saya pikir jangan cuma lihat pendetanya atau siapa, semua kita jaga motivasi. Motivasinya juga hati-hati yang paling sebenarnya gini. Kan 3 kelemahan utama manusia ya. Semua bisa, yang pertama harta, uang itu masuk di situ. Yang kedua jabatan, fasilitas. Yang ketiga seksualitas. Ada orang yang lemah di salah satunya. Oh, pendeta ini gak ada masalah seksnya, dia masalahnya mungkin uang. Oh, yang ini gila jabatan sampai dia bayar ke atas supaya dia naik lagi. Ada yang lemah 3-tiganya. Udah seksnya lemah, pegawai gereja dipegang-pegang, atau mungkin orang konseling dibelai-belai, begitu. Itu sangat gampang terjadi, dan itu semua saya pikir kalau kita lihat hidup kita, hati-hati dengan 3 hal ini. Dan sebenarnya kita tuh paling ngeri kalau kita membohongi diri kita sendiri. Perhatikan Paulus ngomong begini ya, bagi saya ini menarik nih ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi dia lihat potensi jabatannya. Jadi rasul bisa minta pujian. Jadi pengurus bisa nggak ada potensi-potensi kejatuhan? Bisa. Dipuja-puji orang, wih pengurus, tambah dia gitu, ayo pengurus. Jadi kita tanpa sadar bisa punya motivasi yang salah. Kadang-kadang begini, saya harus katakan, waktu motivasimu pun salah, Tuhan bisa bekerja, hasilnya tetap baik. Tapi apa? Kita yang melayani tidak menikmati. Beberapa pendeta yang selingkuh, khotbahnya tetap jadi berkat. Oh, tetap jadi berkat. Tapi dia sendiri nggak nikmatin. Sementara pelayanan itu sebenarnya kita sendiri terus ikut Tuhan, terus jadi berkat, terus jadi teladan. Jadi saya pikir hati-hati dengan motivasi ini ya. Jaga baik-baik supaya engkau juga menikmati pelayananmu. Kamu menikmati hasil dari apa yang kamu kerjakan. Makanya Paulus berani ngomong begini. Kalau dia ngomong, lihat ya cara Paulus ngomong. Kalimatnya misalnya ayat berapa tuh ya? Kamu adalah saksi. Ayat yang ke-9 ya. Is it? Ya. Ada 2 istilah yang Paulus pakai kalau teman-teman lihat. Kamu adalah saksi. Yang kedua, Allah adalah saksi. Kalau kamu adalah saksi, berarti kamu bisa lihat di hidup saya. Kalau kita sama-sama terus, kita kelihatan dong hidup kita ya. Tapi ternyata Paulus bilang begini, kalaupun ada yang kamu gak tahu, cuma saya yang tahu, Allah adalah saksi. Saya pikir ini double kesaksian, double testimony. Paulus lagi mau ngomong, saya tidak menipu kamu. Tapi yang paling utama, saya pun sedang tidak menipu Allah. Karena bisa jadi kita, orang lain bisa lihat, tapi kita juga masih bisa mainin lagi sama Tuhan. Yang paling tahu segalanya Tuhan. Beberapa orang pelayanan supaya dia dipuji. Ada juga yang begitu. Jadi kalau habis, ini makanya dulu kakak rohani saya pernah bilang, belajar terima pujian. Belajar dikritik, belajar terima pujian. Karena kalau kita nggak belajar terima kritik, kita pun nggak belajar terima pujian. Kalau kamu pelayanan bagus, terus orang bilang, wow bagus banget tadi. Jawabnya apa? Terima kasih, puji Tuhan. Kadang-kadang kan sekarang jawabannya kayak ini rohani. Ih bagus banget tadi MC-nya. Itu bukan saya. Terus siapa tadi? Bilangnya sih mau memuliakan Tuhan. Itu bukan saya. Itu Tuhan. Kata rohani saya bilang begini. Orang yang bilang begitu sebenarnya di sisi yang lain kalau dibalik. Kalau tadi jelek, itu bukan saya. Tuhan. Kurang ajar kan? Makanya harusnya belajar terima pujian. Tadi kamu bagus. Terima kasih.
Puji Tuhan itu pasti karena Tuhan, terpujilah Tuhan. Waktu bilang tadi kamu kurang bagus, maka bilangnya apa? Itu pasti karena saya. Terima kasih kritik masukannya, saya akan mengoreksi diri saya. Saya akan. Jadi kalau bagus pasti karena Tuhan. Kalau jelek itu kita tuh. Jangan dibolak-balik. Kadang-kadang kalau jelek, oh ada rencana Tuhan. Kurang ajar benar-benar. Tuhan pokoknya yang bagian jelek-jelek gitu ya. Nah ini masalah motivasi. Teman-teman dari kalian masih muda, abang harap kalian jaga motivasi ya. Kenapa? Satu waktu kalian yang jadi sintua. Kalian jadi pembina remaja. Harus punya visi itu ya. Sintua, HKBP. Tapi motivasinya apa? Melayani. Bukan supaya dilihat bangga, oh keluarga saya kalau lihat sintua barulah disanjung, dihormati. Enggak begitu. Banyak orang punya jabatan tidak punya hati yang melayani. Yang kita butuhkan di generasi ini bukan cuma orang yang punya jabatan, tapi lebih lagi punya jabatan dan punya hati yang melayani. Believe it or not, percaya atau tidak, kalian cari di Alkitab ya, coba buktikan kalimat abang. Di dalam Alkitab, seumur-umur kita baca Alkitab, Yesus tidak pernah jadi pengurus, benar nggak? Ada yang menemukan Yesus jadi pengurus bank di sini. Yang jadi pengurus itu yang Farisi. Jangan tiba-tiba kalau itu saya mundur lah, ya. Saya waktu pelajari di Alkitab, ternyata nggak ada tuh Yesus jadi pengurus. Dia tidak pernah jadi pengurus, tapi hatinya hati yang melayani. Sementara yang jadi pengurus waktu itu orang Farisi, tapi tidak punya hati. Jabatan mereka pun tidak punya hati melayani. Yesus tidak punya jabatan, tapi punya hati yang melayani. Kalian dapat jabatan, doalah supaya kalian terus punya hati yang melayani. Ya kita bersyukur lah ya, gereja kan ada diatur jabatannya. Ini pengurus, ini pekerjanya, ini pembinanya, ini sintuanya, ini yang namanya pendeta. Semua struktur itu doakan hatinya melayani. Punya visi, punya motivasi. Saya pikir dari situlah nanti lahir komitmen kan. Tapi yang terakhir abang ingin garis bawahi tentang strategi. VMS. Kenapa strategi penting? Kenapa bisa ada jemaat teladan? Karena Paulus benar-benar bagi hidup dengan mereka. Nah bagi hidup itu sebenarnya bagi saya pemuritan lagi. Lihat 2 ayat. Perhatikan ayat yang ke-7. Strateginya apa? Ayat 7. Paulus bertindak seperti seorang ibu. Perhatikan ayat 10. Paulus bertindak seperti ayat 11. Seperti seorang bapa. Saya lagi mikir gini ya, kenapa Paulus bisa begitu rupa ya? Jemaat itu, kalau mau pakai bahasa sederhana, jemaat itu ada di hatinya. Kamu yang melayani remaja, teman-temanmu yang kau layani, karena kau juga masih remaja, apakah ada mereka di hatinya? Orang tua itu di hatinya ada anaknya. Coba kalau kamu namanya pengurus remaja, siapa yang kau urus? Remajanya. Pertanyaannya, yang kau urus itu paling pertama dan terutama muncul nggak di doa-doamu? Kalau ada 5-6 pengurus, coba bagi. Doain 5 nama minggu ini, doain 5 nama minggu depan, tukeran namanya, gantiin lagi. Karena jangan sampai kita ngurusin gini. Betul sih, kita kadang-kadang ngurusinnya sifatnya teknis. Yang kita urusin drum, yang kita urusin mic. Tapi ingat ya, bukan itu. Yang utama adalah jiwa-jiwa. Makanya lihat kalimat Paulus ayat 7. Bagi saya menarik. Paulus kan gak pernah jadi cewek. Paulus pernah gak jadi ibu-ibu? Enggak ya. Tapi dia bisa punya penghayatan seperti seorang ibu. Bukan saja ayat 8. Dalam kasih yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu. Tetapi hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Nah ini 2 aspek yang muncul. Aspek ibu itu dengan, ya ibu itu kalau melahirkan kan yang dia pertaruhkan adalah nyawanya sendiri. Dengan kasih yang besar, itu kelembutan. Lalu masuk sisi bapak. Apa poin bapak? Ayat 11. Menasehati dan
menguatkan kamu seorang demi seorang. Jadi saya lagi bayangkan, pasti Paulus khotbah juga di besar, tapi dia juga datang seorang demi seorang. Boleh lihat lagi. Jadi saya melihat kita butuh 3 hal ini untuk bisa melayani generasi ini. Kamu butuh visi, jangan cepat mundur hanya karena lihat situasi kondisi yang tidak mendukung. Kamu butuh visi untuk terus bertahan sampai akhir. Katanya generasi ini paling susah ambil komitmen ya. Tapi saya pikir orang yang dapat visi dari Tuhan akan mau. Saya mau layani remaja. Kenapa? Saya bisa lihat di dalik mereka satu waktu Tuhan berkarya luar biasa. Mereka harus dibangun, harus dengan Injil. Kedua, kamu butuh motivasi. Ini masalah internal. Terus murnikan motivasimu. Kenapa sih melayani? Kalau ada orang yang mundur gara-gara kecewa sama si Anu dalam pelayanan, saya pikir motivasimu melayani apa? Supaya dipuji, supaya dia suka sama kamu. Berarti kamu bukan sedang melayani Tuhan. Kamu lagi melayani supaya orang suka sama kamu. Begitu orang gak suka kamu mundur, pertanyaan saya, apa motivasimu? Tapi yang ketiga adalah strategi. Terus jadi orang yang bisa membagi kasih. Nah itu mungkin lebih banyak kepada kakak-kakak ya. Ini generasi yang sedang tanpa arah. Siapa yang harus memperhatikan mereka? Zaman dulu pelayanan itu, kalau kita bicara pelayanan remaja, zaman dulu tuh begini nih. Misalnya saya mau sama adik ini, siapa namamu? Pak Tiar. Saya sekarang apa ya? Saya mau kuliah. Misalnya saya sama dia. Zaman dulu tuh polanya begini. Pak Tiar, yuk kita ke sana ya. Saya kasih sama dia peta. Nih petanya saya ajarin, kamu baca, lihat ini ya. Nah, kamu ke sana. Nanti kita ketemu di sana. Itu gaya pelayanan remaja generasi yang lalu. Kasih manualnya, kasih guideline-nya. Makanya di generasi yang lalu tuh kayak inisiatifnya tinggi, luar biasa, gampang gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa begitu. Kita kasih tahu, Pak Tiar, ini petanya, kita ke sana ya. Apa yang dilakukan? Saya temenin kamu sampai di sana. Dan waktu saya lihat kita makin butuh melayani generasi ini dengan cara seperti ini. Saya pikir ini caranya Alkitab. Seperti ibu, seperti bapak. Saya nolong kamu, saya akan berjalan bersama kamu, saya bagi hidup dengan kamu. Nah kalian juga kan ngerti ya, adik-adik, ini generasi yang sering kesepian. Gak pernah bisa sepi karena itu HP dinyalain terus. Kalau lagi nunggu sendiri kayaknya gelisah, buka HP, gak ada SMS, gak ada WA, dia tulis WA buat dirinya gitu kali ya. Ini generasi yang kayak apa ya, istilah psikologinya kayak restless. Sehingga terus, dan sebenarnya apa kebutuhan utamanya? Kebutuhan utamanya adalah Tuhan. Dan itu juga bisa dinikmati melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan, yaitu sahabat, kakak rohani. Jadi kadang-kadang mungkin kamu masih kecil, masih remaja, tapi kamu bisa jadi sahabat buat temanmu. Pakai strategi ini, kamu bisa memberikan nasihat. Kalau sebagai sahabat kasih nasihat ya terserah kan. Beda memang ya, kalau ini pendeta yang ngomong, wow mesti diikutin. Kayak kalau sahabat, I can give you advice. It's up to you. Tapi sahabat bisa didengar, dan anak sekarang kan lebih percayanya sama sahabat. Dan saya pikir harusnya begitu nih. Alkitab mengatakan jadi sahabat yang menasehati, yang mengasihi. Dan itu akan Tuhan pakai membangun generasi ini. 3 minggu di Tesalonika, Roh Kudus bekerja, tapi Tuhan pakai pelayan seperti Paulus. Yang punya visi, tidak cepat mundur. Yang punya motivasi terus murni di hadapan Tuhan dan jemaat. Dan juga punya strategi, terus mengasihi mereka, berjalan bersama mereka, seorang demi seorang. Nah bagaimana dengan kalian? Tidak ada yang jadi pengurus untuk 3 minggu ya. Kalau kalian jadi pengurus lebih lama, maka doakan, minta Tuhan, saya punya visi yang makin tajam, saya punya motivasi yang makin murni, saya punya strategi pelayanan yang meniru Yesus, meniru Paulus. Kita nggak lihat hasilnya sekarang, mungkin 10-15 tahun lagi kita akan lihat, wow, bergema iman mereka di berbagai tempat. Kiranya Tuhan menolong teman-teman boleh jadi
pekerja-pekerja yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau mungkin ada yang mau ditanya atau mau diceritakan, saya persilakan. Mungkin dari sisi pemimpin rohani, Iya. gimana cara kita menghibur hati? Ini kan banyak hitungan kasih murid nih, kayak seperti tadi yang bilang. Kita tuh punya visi bahwa mereka suatu hari nanti akan dipengurus remaja, bukan kan pengurus remaja. Apalagi dari tuntutan nih, dari gereja misalnya. Gak bisa lagi nih pembina remaja dari tua-tua harus diganti. Mau nggak mau kan harus ada pengurus baru. Sementara orang yang kita lihat ini punya potensi, justru malah ya tadi apa bilang pergi ke sono, kuliah di sono, malah kerja di sono, terus jadi berpikir ulang. Nah jadi gue mesti dari dasar lagi, terus mimpin lagi. Nah kalau misalnya ternyata orangnya pergi ke sono terus jadi berpikir ini, apakah akan ada yang tinggal di dalam tempat ini gitu ya. Sementara kok orang kayaknya Tuhan cabut-cabutin aja gitu. Kayak aku misalnya punya beberapa murid yang aku tuh melihatnya tuh, aduh Tuhan ini satu hari nanti balik kayak gitu loh aja. Ada yang aku lihat kayaknya kayaknya aku naruh harapan besar yang mereka bisa memimpin. Tapi semakin kesini semakin berpikir ya udah ini bakal sibuk sendiri. Nah kadang-kadang sering down, terus sering berpikir Tuhan apakah Tuhan punya rencana untuk tumbuh pengurus-pengurus dan pembina-pembina yang baru. Boya kalau punya rencana kok ya kayaknya pergi aja hilang semua, nggak nunggu lagi, dan kok harus start lagi dari awal ya sepertinya Tuhan. Gimana? Saya melihatnya dua hal. Pertama, sebenarnya di satu sisi kita memang kalau butuh orang, lihat orangnya pergi kita merasa hilang. Tapi sebenarnya itu bukan hilang. Kalau dia terus melayani Tuhan, maka sebenarnya dia membuka pelayanan baru. Jadi sebenarnya dalam hitungan pelayanan, kalau ada yang berkurang dan dia berkurang demi melayani, mungkin mohon maaf memang tidak di sini, ke gereja lain atau di kantornya jadi berkat dan segala macam, sebenarnya tidak ada yang berkurang. Justru pelayanan bertambah. Tapi di sisi lain, karena pelayanan di dalam kita butuh orang, maka mungkin ke depan lebih berani untuk men-sharingkan orang-orang untuk menggumulkan tetap di dalam. Jadi berani untuk, dan maksudnya ini, mimpilah untuk memang anak ini, misalnya gini, kuliahnya di Jakarta. Doakan. Kami dulu dalam pelayanan siswa di Perkantas di Jakarta, sama modelnya gitu, kayak karung bocor kan. Pelayanan, terus milihnya ITB. Ya kita juga mau sih adik kita ke ITB, kan bagus kuliah di sana. Tapi kalau semua ke ITB, siapa yang di gereja, siapa yang di pelayanan? Sehingga waktu itu ada teman-teman yang mulai berani nggak ambilnya UI aja, teknik UI, teknik juga. Nah waktu di-sharingkan mulai tuh, awal-awal itu rasanya kayak kita menghambat rencana Tuhan. Tapi ternyata kita juga melihat ini bukan menghambat rencana Tuhan, karena ada bagian rencana Tuhan. Pikirkan tidak kuliah keluar dari Jakarta. Dan itu akhirnya ada beberapa adik yang berani berpikir demikian. Nah saya lagi mikir, satu sisi yang memang harus keluar dan memang diarahkan Tuhan keluar atau dia dibawa Tuhan keluar, lihatlah itu jangan sebagai kita berkurang, tapi sebenarnya kita udah jadi berkat ke sana. Kak Evi nggak pernah bisa ke Bandung pelayanan di HKBP Bandung, tapi mungkin adik remaja yang di sini pindah ke sana, dia melayani di sana. Jadi sebenarnya makin luas. Tapi yang kedua, mari minta sama Tuhan dan minta sama orangnya. Jadi saya beberapa orang juga saya bilang ini, kalau kamu mengasihi jangan pikir ke luar negeri. Indonesia ini bagian kita, misalnya begitu. Tapi luar negeri Tuhan pimpin saya ke sana, kalau Tuhan sungguh-sungguh pimpin saya nggak bisa larang. Tapi kalau saya boleh meminta, di sini butuh orang juga. Ada beberapa teman juga kadang bingung ya, jadi misionaris ke Kamboja, padahal di sini juga butuh gitu ya. Tapi karena Tuhan pimpin jelas ya dia ke sana. Tapi kan nggak semua orang ke Kamboja. Bayangkan kalau semua ke Kamboja nanti siapa yang di sini gitu. Jadi gitu kali Fi. Berani ya untuk share
minta dia gumulkan di sini. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Kakaknya sekarang berapa? Kalau pembinanya 4. 4. Ada Kak Jojo. Masih jujur ya. Yang baru mungkin cuma siapa nama tadi? Novi ya. Yang lain sudah. Yang terdaftar belum. Yang nggak terdaftar. Oh. Tapi ya nggak apa-apa kan, Tuhan Yesus juga nggak butuh status untuk melayani. Nah itu hal-hal semacam itu harus berarti dari gereja. Jadi mereka harus ada pembina-pembina. Mungkin kamu seangkatan mamanya mereka? Enggak sih. Mereka lebih tua sedikit ya dari. Cuma karena kita kan nggak terdaftar. Dulu kan ceritanya agak PP. Aku kan anak pure kan dari KBP Menteng atas, pagerannya jalan-jalan dulu. Oh. Nggak ada remaja tidak ke sini. Kan Tuhan panggilnya di sini. Lalu keluar peraturan baru. Jadinya yang diakui cuma 2, Kak Jojo sama ini karena jemaat dan pagerannya. Jadi kayak apa sih, harus ada menggantikan kan. Kadang situasi kayak gitu mungkin juga nolong adik-adik melihat bahwa penting, mudah-mudahan lah ya terdorong untuk bagian kalian ngedorong dari belakang, jangan sampai jatuh aja. Dorong-dorongan. Aku lihat di kalau di luar sana gitu ya, urus-urus remajanya tuh udah bisa pegang kendali sendiri gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini masih lah ya, remajanya masih cukup apa ya, takut lah atau apa, sehingga mereka sebenarnya setiap ada hal-hal segala sesuatu itu kesannya sulit gitu untuk mereka yang pegang kendali, sehingga mereka tergantung pada pembinanya lagi gitu lah ya. Dan kita kembali review apa yang salah ya di sini gitu, sehingga kok saya melihat, kalau saya lihat di YouTube tuh remajanya yang gerak sendiri gitu, para pengurus remajanya yang gerak sendiri, mereka bisa mengatur segala sesuatunya. Tapi saya nggak tahu sih di belakang itu apakah ada apa, kita nggak tahu juga ceritanya. Kalau saya melihat di sini, di tempat ini saya agak sedih gitu ya, itu kenapa ya di tempat ini kok remaja-remajanya di sini tuh kok sepertinya mereka tergantung, apakah mungkin cara kita yang terlalu mengekang mereka atau apa gitu, sehingga bisa koreksi terhadap kita, karena kita seringkali mungkin itu juga nggak tahu ya, bagi remaja-remaja yang pengurus sekarang merasa bahwa ketakutan atau apa gitu loh, mengambil langkah misalnya takut salah atau apa, sehingga mereka jadi menahan diri, sehingga ya udah semuanya jadi ketergantungan gitu loh. Kita harus gimana caranya gitu, kalau bisa melihat di luar, melihat itu abang itu kan pakai apa segala macam itu yang itu wajar. Saya nggak bisa kasih jawaban langsung gimana pun, karena pasti kalian punya konteks yang beda sama tempat lain. Tapi di sisi yang lain saya pikir pastikan aja mungkin pendampingan, sehingga begini, mungkin kalau satu waktu kalian tidak bisa, yang senior kakak-kakaknya ini tidak bisa hadir rutin dalam kegiatannya, tapi kalian punya kelompok-kelompok pemuridan atau pembimbingan pribadi yang jalan kepada adik-adik ini, itu bisa menolong mereka. Sehingga banyak faktor sih, mungkin mereka mesti melihat kalian ada, jadi ya udah kakak aja lah ngambil keputusan, bisa begitu juga. Tapi bagaimana caranya supaya mereka nggak salah langkah juga kalau mereka mutusin sendiri. Nah, saya melihat beberapa tempat itu mereka bikin 2 layer. Jadi misalnya satu senior membimbing ke bawah, tapi datangnya cuma di pemuridannya. Tapi di dalam pemuridan itu juga, karena mereka adalah pengurus, biasanya terjadi juga konsultasi pelayanan. Kalau gini gimana kak? Kalau gini gimana kak? Tapi nanti ketika di front line-nya bisa jadi mereka sendiri, karena kalian tidak belajar untuk tidak menampakkan diri di semua situasi. Nanti itu akan membuat ketergantungan yang lebih soalnya. Jadi saya nggak tahu bagaimana, tapi kalian coba tangkap spiritnya bahwa
Ini generasi teman-teman butuh didampingi, itu pasti. Jangan juga merasa sok tahu nggak butuh kakak-kakak dia. Tapi sisi yang lain, bagaimana supaya kehadiran kakak-kakak ini tidak mematikan inisiatif kalian. Nah itu mesti diperjuangkan. Dinamikanya kalian mesti temukan dinamika sendiri supaya dua hal ini tidak. Kalau di dalam teori pembimbingan, kalimat pertama kan yang namanya regenerasi atau transfer itu polanya begini. Saya lakukan, kamu lihat. Yang kedua, saya lakukan, kamu bantu. Berikutnya, kamu lakukan, saya bantu. Tapi yang terakhir, kamu lakukan, saya lihat. Jadi kalau sudah bisa begitu terjadinya, berarti anak itu sudah siap, tanda kutip, memimpin. Nah, tapi nanti realitanya kan nanti masuk lagi angkatan baru. Nah ini mesti kita siapin lagi tuh. Sehingga semua punya jiwa regenerasi, mentransfer ya. Saya lakukan, kamu bantu. Saya lakukan, kamu lihat. Baru bantu, baru kamu lakukan, saya bantu. Berikutnya saya lihat. Lihatnya itu berarti kan tetap ada supervisi. Jadi jangan juga, ya mesti kalau kalian langsung memilih tidak ada di sini juga, saya pikir juga itu bukan solusi. Kira-kira gitu. Dan teman-teman juga mungkin kapan-kapan heart to heart ngobrol kali. Untuk bisa melihat sebenarnya kalian pengennya kakak-kakak ini apa sih perannya. Kakak-kakak ini ternyata apa sih harapannya sama kalian. Jadi kalau ketemu kan enak. Jadi tidak kesannya saling menuntut. Dan memang kalau saling menuntut selalu yang muda merasa dituntut sama yang tua. Hampir pasti begitu. Ada lagi? Yang muda-muda mau ngomong? Muda-muda. Untuk ke depannya gimana ya Bang? Misalnya gini, kira kalau nggak sibuk semua urusan mereka, bahkan sama pengurus nggak bisa menyediakan waktu padahal namanya pengurus. Ada kalanya kan pengurus juga boleh ke gereja nih. Namanya itu uang tertulis, wujudnya kagak kelihatan gitu. Nah untuk ke depan bisa kasih masukan atau arahan Bang, kayak pemilihan kepengurusannya nanti, kayak semacam apa sih modal tantangannya gitu supaya ya jangan cuma makan doang lo gitu. Kan lo ada di sini dalam rangka untuk mau dibimbing dan mau belajar gitu. Supaya nanti kelak ya kalau kan menggantikan pengurus yang lama gitu. Kan pamukannya pergantian pengurusnya. Berapa tahun kepengurusan di sini? 2 tahun sekarang. Oh 2 ya. Polanya masih kayak dulu nggak sih? Maksudnya kalian dapat orang yang jadi pengurus itu dari mana? Kita itu dari komunitas sih Bang. Kita memang mencari. Dulu kan biasanya ini anak-anak yang rajin PA Sabtu itu kan? Yang oh ini pemuridan. Jadi itu misalnya PKPK, ya ini anaknya udah bisa dilibatin kepanitiaan kalau mereka jadi pengurus misalnya. Nah, tapi kenyataannya ada kan. Oh jadi walaupun sudah orang-orang yang terlibat dalam itu, tapi ternyata waktu jadi pengurus pun tidak bisa. Memberikan waktu atau memberikan diri, sehingga jadinya cuma doang. Kondisi memang tidak ideal, banyak tempat kayak begitu tuh. Nah, apalagi kalau kepengurusan remaja, makanya mungkin kita mesti apa ngomongnya ya, dampingin selama mereka jadi pengurus, mendampingi mereka itu tuh yang saya pikir kita mesti coba berbagai cara. Saya harus katakan juga sekarang tidak ada satu strategi begini pasti dia begini, enggak juga. Tapi kayak mendampingi beberapa orang, paling tidak setiap bagian. Kalau dia jadi pengurus, PK-nya masih jalan dengan dia. Tapi itu pun juga pergumulan. Ada banyak cara lah ya. Saya pikir ya Tuhan tetap mengasihi dengan pembinaan seperti ini. Kita sama-sama dibukakan. Dan termasuk mungkin kalian yang lebih senior harus sambung rasa dengan mereka. Nah, coba cari cara misalnya dengan pengurus-pengurus sejak awal kalau bisa. Jangan sudah di tengah begini kan. Kalau di tengah begini terus kemudian kita bikin pembinaan lalu undang yang gak pernah datang lalu kayaknya dia dihakimi. Nah itu juga jadi masalah tuh. Jadi kayak sama-sama dari awal.
Kayak ini ya, kita temen bareng ya, jalan sama-sama di kepengurusan ini. Nah itu sebaiknya sejak awal dibangun, build relationship. Sisi yang lain begini juga mungkin ya, kita mesti kembangkan pola yang bukan satu arah lagi. Di banyak tempat sekarang ilmu yang lagi berkembang itu facilitating. Jadi sebenarnya saya sendiri juga banyak belajar itu, walaupun juga sadar tidak mudah. Misalnya facilitating itu kita bisa duduk dalam grup, kita bisa generate ideas. Teman-teman kalau di kantor kan sering kayak begitu-begitu, tempel, bikin gambar dan segala macam. Nah mungkin kepengurusannya coba dibuat seperti itu di bagian-bagian awal kepengurusan supaya mereka melihatnya itu lebih dinamis, lebih anak muda, lebih tertantang, idenya diperhitungkan. Jadi bukan cuma ini rapat program, ayo apa programnya ini yang tahun lalu ada ini. Jadi bagaimana semua itu harus bisa dibuat dengan kreatif. Pola duduk seperti ini sudah nggak laku sebenarnya. Duduk ngadep depan. Di banyak tempat kan sekarang dibikin per meja. Satu meja 6 orang misalnya duduk diskusi. Pembicaranya sedikit ngomongnya, nanti dia discuss lagi, apa lagi gitu. Saya nggak tahu kalau saya lagi banyak belajar itu sih dalam pelayanan remaja. Kayaknya kita harus membimbing mereka dengan pola itu sekarang. Kalau ini kan masih metode konvensional, kalian duduknya berjejer, saya bicara dari depan. Ada lagi? Silakan. Jadi maksudnya kita kalau pelayanan ini seringkali juga terkadang sama Bapak kadang kayak kenapa ke gereja terus kan gitu. Maksudnya kenapa benar-benar setiap Sabtu dan dulu kenapa nggak berhentinya. Jadi kan sebenarnya dari Mas Tiga juga begitu kan sibuk kelas dan lain-lain. Iya. Nanti kamu kalau nggak fokus sama belajar itu. Sebenarnya kan kalau kamu bisa buktikan ke orang tua bahwa dengan ikut aktif, terlibat, kamu tetap punya studi yang baik, saya pikir sih orang tua juga ya walaupun ya tetaplah merepet-repet, tapi kita tetap bisa buktikan. Karena saya pikir ketika kamu misalnya beralih nih, tiba-tiba nih kamu tiap Sabtu Minggu dugem, pasti papa mamamu juga gak seneng. Dengan kamu ke gereja tiap Sabtu Minggu mah asik loh ya orang, ya walaupun mungkin orang tua poinnya begini ya. Mungkin kamu perlu juga spend waktu sama orang tua. Dalam arti saya melihatnya spend waktu itu sebaiknya yang berkualitas ketimbang sekedar ya abang ngerti lah kalian anak sekarang begitu di rumah di kamar dengan headset. Jangan begitu mungkin ya kalau itu yang terjadi. Saya makin sadar itu sekarang papa mama saya sudah makin tua. Papa saya sekarang sudah mulai demensia. Mulai pikunnya yang sudah pikun berat begitu ya, sudah lupa ini lupa itu, diajak ngomong gak nyambung. Jadi saya kalau misalnya tidak pergi kemana-mana tuh saya temenin dia. Temeninnya cuman kadang tidur samping dia kadang cerita ini begini, karena yang memori yang balik tuh memori yang dia yang lama. Ya udah saya walaupun dia gak nyambung saya dengerin di samping dia. Nah yang paling menderita tanda kutip sebenarnya mama saya, karena mama saya ini kan poinnya, bayangkan setiap hari kami kerja, anak-anak pergi semua kerja, mama saya di rumah sama papa saya nggak nyambung. Mau cerita sama siapa? Padahal mama kan sering cerita. Nah saya setiap kali pulang sekarang dari manapun itu, saya akan beri waktu sekitar 10-15 menit duduk diam dengan mama saya. Kalau bisa HP disingkirkan, ajak aja ngobrol. Jadi kadang ngobrol apa, ya ibu-ibu ya, iya tadi tuh KPK ricu di depannya, dengerin aja. Kasih waktu. Nah seringkali saya melihat di rumah kita kayak nggak ada, walaupun kita ada di rumah, tapi kita di kamar nonton YouTube, nonton drama Korea, pakai headset. Jadi itu bisa jadi komplain mereka. Di rumah kita nggak dirasakan kehadirannya, Sabtu Minggu yang mereka berharap kalian di rumah juga nggak ada di rumah. Jadi mungkin itu bisa jadi solusi. Dan ya mungkin sisi yang lain orang tua pelan-pelan lah ya.
pasti mereka lebih senang kok kamu ke gereja daripada oh mak sekarang aku mulai ke diskotik mak Sabtu Minggu, nggak mau ke gereja lagi. Mama saya soalnya pernah juga kan, tau lah ibu-ibu arisan kan, lalu ada satu temennya anaknya baru mulai aktif. Terus mamanya bilang, iya anak saya itu kesel kali aku, tiap Sabtu Minggu pasti ke gereja. Terus mama saya juga gitu, syukurlah daripada anak menarkoba tiap Sabtu Minggu. Jadi tante itu tiba-tiba tek gitu, diam langsung. Jadi kadang berdoalah juga ya supaya orang tua mengerti. Tapi sebelum mereka bisa mengerti sepenuhnya, tunjukkanlah dan berikan waktu juga. Soalnya banyak orang tua mulai ngeluh. Ya bukan banyak dari dulu sih ya. Anak saya di rumah gak pernah ngobrol. Dijawab cuma tidak, ya. Jadi orang tua sebenarnya jujur aja itu, kalau kamu jadi orang tua kamu merasa kehilangan. Beralih dari kamu dulu waktu kecil peluk-peluk mamamu, cium-cium, sekarang dipeluk aja apa sih? Nah itu kalian mesti mengerti psikologinya jadi orang tua loh. Suatu waktu kamu akan sangat merindukan itu. Jadi saya berharap sih kalian dari muda tuh hargai orang tua, apalagi kalau masih punya orang tua ada di rumah, ajak ngobrol. Tanya aja, mungkin agak aneh. Oh kayak gitu ya mak, oh apa yang perlu didoakan? Iya anakku pendeta, puji Tuhan kan mak, bukan penjual narkoba aku. Ada yang lain? Aku mau nanya bang, kan kalau kita kan misalnya pengurus kita udah tahu tugas kita di gereja itu ya misalnya seksi, kapan pendidikan alat, terus apa sebenarnya level pengurus ini ketika kita berada di tempat lain bang, misalnya kita suatu perkumpulan itu kita menjadi apa di situ, apakah kita jadi sama kayak mereka atau kebiasaan-kebiasaan kepengurusan kita bakal kita bawa ke sana, terus gimana level kepengurusan ini kita bawa ke keluarga kita, jadi keluarga kita pun kayak memahami gitu betul kalau ini pengurus dan dia nggak cuma di gereja doang berfungsi tapi di manapun dia juga berguna gitu. Sebenarnya ada masalah yang mendasar ya, bagaimana kita menghayati identitas. Bagi saya itu mungkin lebih penting. Identitas utama kita itu adalah murid Kristen. Jadi kita itu bukan pengurus yang kebetulan Kristen. Kita itu Kristen yang diangkat jadi pengurus. Kamu bukan mahasiswa yang kebetulan Kristen. Kamu Kristen yang sedang jadi mahasiswa. Jadi kalau kita bisa mengerti status dasar kita, maka dimanapun kita berada, yang melekat itu sebaiknya Kristennya, muridnya, ketimbang status pengurusnya. Karena jujur aja status pengurus di rumah sebenarnya nggak guna kan. Orang tua bahkan status pengurus di rumah bisa disalah-salahin. Kau katanya pengurus, malah sekali kau di rumah. Jadi kayak ngapain dibawa pengurusnya? Karena dia bingung apa hubungannya mama ini ya. Nggak ada itu B ya. Pernyataan A benar, B benar, tapi nggak ada hubungan sebab akibat. Bisa begitu. Tapi bagi saya begini, bagaimana caranya? Mungkin orang memang akan melihat kita. Apalagi kalau teman gaulmu, teman nongkrongmu juga sesama remaja, pasti dia tetap lihat kau pengurus. Tapi ada yang jauh lebih mendasar bagi saya adalah kamu murid, kamu Kristen. Jadi bagaimana hidup benar, hidup jujur, hidup memuliakan Tuhan, awasi kata-katamu, itu melekat. Jadi kita nggak belajar mengawasi kata-kata karena kita pengurus. Kalau pengurus jadi kita ngomongnya, oh haleluya. Kepentok, oh maranatha. Nggak gitu. Bukan itu yang paling penting. Nah makanya waktu kita bisa memposisikan diri dimanapun kita berada, ingat kita Kristen. Di gereja sebagai pengurus ya kita orang Kristen. Di sekolah kita bukan pengurus, kita siswa, kita Kristen gitu ya. Jadi memang kadang-kadang tambahan-tambahan status jabatan itu membuat kita bisa lebih menjaga lah tanda kutip. Ya iya, aku pengurusnya jangan sampai jadi batu sandungan. Tapi tetap, emang kalau udah nggak jadi pengurus boleh jadi batu sandungan, kan nggak begitu. Makanya ada kalimat yang menarik yang saya suka ya, dia bilang begini. Seumur kita hidup, kita mungkin mantan pengurus, tapi seumur kita hidup kita belum pernah jadi mantan murid. Murid itu yang lebih kekal. Pengurus itu
yang status yang kamu pengurus berapa? 2 tahun. Selesai itu tetap murid, ya. Makanya mata kuliah yang nggak pernah ada habisnya itu mata kuliah menjadi murid. Itu wisudanya di sana. Mau wisuda duluan, titip salam ya. Gitu. Ada lagi? Mau tanya? Silakan. Ini yang masih siswa mana? Yang masih SMA. Oh, oke. Ada pertanyaan? Kan kalau di sini kan itunya kan dari kita pemerintahan, terus seluruh pemerintahan, terus jadi untuk PPK, jadi PK, jadi pembina. Terus mungkin gak sih yang kita pengurus pemerintahan nanti pembina, terus gimana kalau kita panggil di pembina? Kalau saya menghayatinya begini, jadi saya nggak jawab pertanyaanmu langsung ya, karena saya bukan Tuhan. Tapi yang saya lihat begini, kebetulan nggak sih kita pernah jadi ikut pemuridan, jadi CPK, jadi PK. Saya pikir sih itu kayak udah satu sisi udah jelas banget jalurnya, tapi sisi yang lain memang kita mesti menggumulkan. Menggumulkan itu bagaimana? Menggumulkan itu bagi saya pertama ya kamu dengan Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan? Kalau kita hubungan dekat dengan Tuhan, kita terbiasa baca firman saat teduh, doa, maka Tuhan akan memimpin kita. Kenapa? Karena orang yang bertumbuh pasti rindu melayani. Jadi orang yang bertumbuh itu bukan lagi nanya, saya melayani enggak ya, saya melayani enggak ya, tidak. Dia pasti rindu melayani. Yang dia gumulkan mau melayani di mana, sebagai apa. Makanya saya pernah bilang satu kalimat yang disalah mengerti juga katanya. Karena saya bilang ini, tidak usah gumulkan pelayanan. Pelayanan itu tidak perlu digumulkan. Ada yang kaget, ih kok begitu? Saya bilang saya ambil ayatnya, coba lihat. Di 1 Tesalonika juga, tadi kita nggak sampai bawah ya. 1 Tesalonika 1, coba teman-teman lihat ayat 9 dan 10. Jadi ini akhirnya sudah bahas 1 Tesalonika 1 juga full nih sampai 10 ya. Ayat 9 aja kita bahas ya, baca 1, 2 ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang, perhatikan 3 kata di situ. Berbalik dari, kepada, untuk. Jadi ini cara Paulus menggambarkan. Dulu kamu ikut berhala, kamu percaya sama berhala, kamu menyembah berhala, kamu berbalik dari berhala, sekarang kamu berbalik kepada Allah. Tujuannya apa? Jadi siapakah yang melayani Tuhan? Semua orang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan dari berhala kepada Allah. Jadi semua orang yang diselamatkan adalah pelayan Tuhan. Setuju nggak? Berdasarkan ayat ini. Pelayan Tuhan itu bukan status karena diangkat sama ini, dipasu-pasu atau apa. Enggak. Karena kita, jadi kalau ditanya pelayan Tuhan itu siapa? Semua orang yang sudah berbalik dari kegelapan menuju kepada terang. Jadi perlu nggak gumulkan pelayanan? Kalau kamu tanya, pelayanan nggak ya? Pelayanan nggak ya? Loh, itu sama kayak tadi pagi. Ada yang bergumul, napas nggak ya hari ini ya? Napas nggak ya? Ada yang gumulkan bernapas tadi pagi? Itu sudah sangat melekat pada diri kita. Jadi sebenarnya orang yang kenal Yesus, terima Yesus dalam hatinya, sudah tidak perlu lagi bertanya melayani atau tidak. Jadi yang digumulkan apa? Jadi yang digumulkan bukan melayani atau tidak. Yang digumulkan adalah pelayanan di mana? Jadi apa? Berapa lama periodenya? Itu yang digumulkan. Sama, kalian minta, abang bisa nggak jadi pembicara di gereja kami? Apa yang saya lakukan? Apakah saya bilang, tolong ya dek, saya gumulkan dulu ya. Bener nggak sih Tuhan panggil saya melayani di gerejamu? Waktu bilang, abang bukannya ngomong pembicara ya? Itulah kerjanya abang kan? Apa yang saya lakukan? Sebentar dek, saya lihat jadwal. Itu pergumulan. Jadi kalau ada yang
Bang, saya mau bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan kasih saya ayat, janganlah melayaniku. Nggak ada ayat kayak gitu. Nggak ada. Nah makanya di dalam pergumulan kita diberikan Tuhan akal sehat. Pakai itu. Semester depan kuliahku banyak nih. Tapi saya masih bisa kasih waktu. Oh iya, masih si kakak itu juga bisa. Tanya sama orang-orang, Kak gimana bagi waktu? Kok kakak sibuk begitu masih bisa pelayanan? Itu yang digumulkan, saya doakan. Jadi waktu bergumul saya akhirnya melihat. Coba kalau kamu orang Kristen sekarang, apa artinya bergumul? Kita tuh banyak kata-kata klise. Bergumul, apa pakai bantal. Gitu ya. Apa itu bergumul? Bergumul bagi saya adalah bikin neraca rugi laba. Kalau saya jadi pengurus, ini kemungkinannya. Wah saya nggak bisa lagi Sabtu kumpul-kumpul sama temen. Oh nggak bisa. Tapi saya masih butuh teman saya. Oh udahlah kita ketemunya jangan Sabtu. Ini hari pengurus. Oh ya kalau saya terima ini. Jadi kita timbang dan doakan Tuhan. Mana? Jadi bergumul itu proses rohani. Tapi juga proses pikiran. Jelas. Waktu nanti doakan Tuhan. Sekarang ini saya mau melayani dengan kondisi begini. Saya tidak tahu 2 tahun itu panjang Tuhan apa yang terjadi. Tapi saya mau menyerahkan 2 tahun ini saya melayani. Itu pergumulan. Jangan sok-sok terlalu rohani. Terus kayak, Bang saya butuh waktu bergumul. Ya dikasih waktu 2 minggu ya. Iya. Habis 2 minggu ditanya lagi. Gimana jawabannya? Oh butuh lagi waktu Bang. 2 hari. 2 hari, apa? Gimana jawabannya? Bang, butuh lagi waktu 2 jam lagi Bang ya. Habis 2 jam gimana jawabannya? 2 menit lagi Bang gitu ya. Terus kata, iya Bang saya gak usah melayani. Ih, kesel kali saya kayak gitu ya. Udah panjang kali kalau gumul-gumul kan jawabannya enggak juga. Sebenarnya kan gampang aja nih ya, tinggal lihat begitu ya. Bukannya saya menggampangkan pergumulan, tapi hati-hati kita bergumul untuk hal yang tidak perlu. Mencari, saya pengen tahu Tuhan mau saya melayani apa tidak. Itu gak usah ditanya. Tuhan pasti mau kamu melayani. Tapi di mana? Begitu. Makanya kalau selesai jadi pengurus. Nah, kamu mungkin mantan pengurus. Tapi seumur hidup kamu belum pernah jadi mantan pelayan. Iya kan? Jadi kalau sudah selesai pelayanan dari pengurus. Apa pertanyaannya? Tuhan, saya harus melayani di mana lagi? Kadang-kadang Tuhan bilang kali ini tanpa struktur. Tanpa struktur. Tidak ada yang ngakuin kamu siapa di sini gitu ya. Tapi tetap melayani, tetap. Kenapa? Lihatlah kondisi. Jadi kadang-kadang saya mikir gini, pasti nggak kebetulan kalau kamu sudah dibina dari murid, CPK, jadi PK, begitu kamu lihat ternyata ada lagi orang yang butuh dilayani. Saya pikir Tuhan nggak bilang pergilah ke Afrika, kejauhan. Tuhan bilang gerejamu dulu lihat. Sayangnya banyak begitu ya, selesai GPCC. Kok saya sebut ngerek? Banyak yang begitu sekarang. Udah selesai dibina segala macam. Terus mulai kecewa sedikit sama gereja sini. Pindah. Lalu kemudian aktif di sana. Saya kadang-kadang mikir. Tuhan tolonglah orang-orang seperti ini. Supaya maksudnya bukan masalah karena dia pindah ke semananya ya. Tapi poinnya adalah. Buka mata juga. Lihat di mana kamu ada. Gerejamu butuh apa? Kebetulan gak kamu ada di sini? Kenapa Tuhan izinkan kamu dimuridkan di sini? Ya tapi itu pergumulannya, itu kamu mesti jawab dalam relasimu sama Tuhan. Oke, semoga ini menolong teman-teman dan saya juga ya untuk bisa melihat mimpi kita harus jelas nih. Saya rindu ada jemaat yang menjadi teladan, jemaat yang bertumbuh imannya, pengharapannya, kasihnya. Tapi itu hanya terjadi kalau ada pelayan yang punya visi, punya motivasi, dan juga punya strategi yang terus melayani. Dan di mana kalian hadir? Ya di sini, di tempat di mana Tuhan sudah bina kalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mencerahkan kami kembali melihat karya-Mu yang luar biasa. Tuhan terima kasih, hamba berdoa buat adik-adikku secara khusus, baik mereka yang sedang menjadi pengurus maupun yang menjadi kakak pembina. Kami berdoa di dalam anugerah-Mu berikan kepada kami hati yang terus terarah kepada Tuhan.
supaya akhirnya kami boleh melihat rancangan-Mu yang indah bagi remaja-remaja di gereja ini. Terima kasih sekali lagi untuk apa yang Tuhan nyatakan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.